Salam sehat teman-teman. Nama saya Simon Panjaitan, NIM saya 2004 01135. Di video kali ini saya ingin membahas tentang ide-ide dasar dalam fluida. Terlebih dahulu kita memahami landasan teoritisnya sebagai berikut. Histori mekanika fluida. Pada zaman prasejarah, orang melontar batu, lembing, anak panah yang sudah memiliki bentuk aerodinamis tertentu. Sistem irigasi ditemukan di antara puing-puing sejarah Mesir dan Mesopotamia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, saluran air dibangun bangsa Romawi pada abad 4 sebelum Masehi. Archimedes merumuskan hukum mengenai benda terapung abad ketiga sebelum Masehi. Yang ketiga, Galileo berjasa bagi ilmu mekanika, Newton untuk hukum tentang gerak. Sejak abad pertengahan, muncul dua aliran dalam ilmu fluida, yaitu hidrolika. Penganutnya adalah orang-orang yang bekerja di lapangan yang bereksperimen secara empirik. Rumus-rumus dan kesimpulan disusun berdasar pengujian atau eksperimen murni. Tokoh-tokohnya yaitu A.L. Castelli, Torricelli, Pitot, Venturi, Weber, Coriolis, Coulomb, Perot, dan lain-lain. Yang kedua, hidrodinamika atau matematika mekanika fluida. Aliran ini membahas gerakan fluida, misalnya pusaran air, tornado, dan sebagainya. Secara teoris murni berdasar persamaan matematis, tokoh-tokohnya yaitu Bernoulli, Euler, D'Alembert, Lagrange, Poisson, Navier, Stokes, dan lain-lain. Tegangan geser atau tau. Tegangan geser atau tau adalah komponen gaya yang menyinggung permukaan atau F dibagi luas permukaan A sama dengan A. Tau sama dengan F per A. Jika F menyebabkan plat bergerak dengan kecepatan U, sedang zat yang berada di antara plat dan permukaan padat memiliki kecepatan dU tidak sama dengan U, maka zat tersebut telah mengalami deformasi. Lapisan geser atau shear layer. Jadi teman-teman, lapisan gesernya itu yang ini. Fluida yang berada dalam keadaan seperti di atas akan menghasilkan lapisan geser yang memiliki tebal atau array dan besar kecepatan tertentu. Lapisan geser tersebut membentuk variasi atau profil kecepatan pada aliran fluida. Kecepatan fluida pada dinding permukaan padat sama dengan 0, sedangkan pada dinding plat sama besar dengan kecepatan plat. Karakteristik deformasi. Fluida akan mengalami deformasi terus-menerus jika dikenai tegangan geser. Fluida tidak mampu menerima tegangan geser tanpa berubah bentuk atau deformasi. Sedangkan zat padat memiliki reaksi deformasi yang terbatas jika menerima tegangan, yaitu baru mengalami deformasi jika tegangan diberikan lebih besar dari tau yield-nya. Dengan kata lain, zat padat memerlukan sejumlah gaya tertentu untuk menghasilkan deformasi. Jadi teman-teman, terbentuknya teori-teori fluida itu dikarenakan adanya peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar kita, maupun itu kejadian tidak disengaja ataupun disengaja. Contohnya fluida pada kehidupan sehari-hari kita yaitu
gunung, bukit, pasir, dan lembah terjadi akibat gaya-gaya yang ditimbulkan aliran udara atau air yang menemui halangan. PDAM harus menyuplai air dengan debit dan tekanan yang memadai untuk mengatasi hambatan aliran di sepanjang pipa aliran agar airnya sampai ke rumah tinggal konsumen. Begitulah implementasi pada kehidupan sehari-hari dari bersama Fluida. Ini pembahasan tentang penelitian teoritisnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Faktor yang pertama itu kohesi. Kohesi itu yaitu gaya tarik-menarik antara molekul fluida. Yang kedua, transfer momentum molekuler. Dalam fluida yang mengalir, terjadi transfer momentum yang melintasi shear layer. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan boundary layer? Jadi boundary layer itu adalah lapisan batas atau lapisan di mana efek viskositas fluida masih terjadi atau gradien kecepatan pada vertikal masih terjadi. Yang ketiga, tuliskan contoh implementasi ilmu fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat kita mengaduk teh manis, adanya geseran antara fluida yang dapat melarutkan gula. Yang kedua, kita dapat merasakan hambatan aerodinamik wajah dan tubuh kita ketika berjalan menentang angin yang kencang. Sekianlah pemahaman teori dan pembahasan soal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.